Di mana? Kamu jangan bernarasi di mana ayat itu. Kamu Ini bunyikan lagi ayatnya orang dong. lagi diskusi. Sabar kau. Berani dong, berani. Tampilkan. Ulangan Kalau kamu berani 21. tampilkan. Buka datanya, kamu tampilkan semua jemaah. Kenapa diturunkan? Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Itu jelas itu. Paulus merujuk ke situ. Di dalam Galatia 3 nomor 13 Paulus merujuk ke situ. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab satu orang ini, bahwa seorang yang digantung terkutuk oleh Elohim. Yesus itu orang suci. Yesus itu orang benar. Kenapa pula dia dikutuk oleh Elohim? Begini Bang Suma, karena cinta Allah lah kepada dunia ini, karena dosa itu harus dihapus, karena tempat Allah itu kudus dan manusia itu akan hidup kekal bersama dengan Tuhan, dan Tuhan menginginkan satu orang pun tidak binasa. Nah, bagaimana cara supaya manusia jangan binasa? Tuhan harus kirim anaknya. Ini ilmu dari mana Bang? Ilmu dari mana ini? Kok aneh gitu loh. Dari firman Bang Suma. Firman siapa lagi? Yohanes 3 ayat 6. Begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga dia menganugerahkan anaknya. Barang siapa yang percaya, hidup. Tidak percaya mati dalam dosa. Sekarang yang mengajarkan Anda untuk percaya Yesus mati tergantung di atas salib itu siapa? Kan yang harus dipercayai Yesus, bukan di luar Yesus. Sedangkan Yesus mengatakan anak manusia memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Taurat. Jadi kepergiannya harus sesuai dengan apa yang tertulis di Taurat. Di Taurat tertulis apa? Orang benar diselamatkan, orang yang tidak berdosa diselamatkan. Yang boleh dibunuh adalah orang yang bersalah. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Orang benar jangan kau bunuh. Itu harus digenapi. Apa penggenapannya? Ya Yesus tidak boleh dibunuh. Kalau ada upaya membunuh Yesus, Tuhan akan menyelamatkan dia. Nggak membiarkan kemudian orang yang dikasihi itu dianiaya. Itu jelas itu Bang. Jadi yang disalib terkutuk ini adalah pengganti daripada Yesus. Orang yang dikutuk oleh Elohim. Sekarang Anda nggak bisa menunjukkan apa sebabnya Yesus dikutuk oleh Elohim. Karena dosa pencuri ayam. Anda yang mencuri, Yesus yang nanggung. Ilmu dari mana itu? Anda yang memperkosa, Yesus yang nanggung. Ilmunya dari mana itu? Sementara Tuhan sendiri mengatakan, aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Itu Keluaran 23 nomor 7. Aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Jadi yang bersalah ya bersalah aja. Yang benar ya benar. Yang salah ya salah. Kok Anda balik? Orang bersalah dibenarkan dengan mengorbankan orang yang benar. Anda dapat data dari mana itu? Keluaran 23 nomor 7. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh dibunuh. Sebab
Aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Sekarang Anda balik. Orang yang bersalah dibenarkan dengan membunuh orang yang benar. Yang mana yang Tuhan sebenarnya, Anda atau Elohim? Makanya Yesus mengusir kalian sebagai pembuat kejahatan. Coba dalilnya nih. Yesus mengatakan digenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Keluaran itu kitab Taurat. Maka ini harus yang digenapi. Apa yang digenapi? Orang benar tidak dibunuh. Yang dibunuh ya orang bersalah. Karena Tuhan tidak membenarkan orang yang bersalah. Siapa yang bersalah? Siapa yang berkhianat? Siapa yang makan suap? Siapa yang dikutuk karena makan suap? Yesus. Nggak mungkin. Yesus itu orang benar. Yesus orang yang dikasihi. Mustahil dia menjadi korban dari dosa-dosa kalian. Mustahil. Kalian yang melakukan dosa, orang benar jadi yang nanggung. Ilmu dari mana itu? Tuhan mengatakan, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang berdosa. Tidak akan. Sekarang orang berdosa ingin dibenarkan. Orang benar yang menjadi kutu. Ilmu dari Hong Kong. Jadi kepercayaan saudara itu membantah firman Tuhannya. Gitu loh bang. Sederhana aja. Kalau orang-orang Kristen mampu menunjukkan dosa Yesus yang sepadan dengan hukuman mati, selesai kita. Berarti yang disalib terkutuk ini adalah betul-betul Yesus. Tapi selama kalian hanya membuat-buat judul, Yesus memang tak ada dosa bang. Tapi dosa-dosa orang ditanggung sama dia. Ilmu dari mana itu? Oke, selamat pagi Bang Juma. Ya, Salam sore. sejahtera. Ya. Silakan bang, dosa apa yang Yesus lakukan sampai dia dikutuk oleh Elohim? Kalau merujuk dari perkataan Bang Juma, jelas bahwa Yesus tidak memiliki dosa. Berarti Kalau kita mau lihat sejarah tentang integritas, kenapa sampai Yesus disalib, kita berujuk ke kejadian dulu, di mana ketiga manusia jatuh di dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Di mana pada saat itu manusia bisa langsung berkomunikasi dengan Allah secara langsung tanpa ada batasan. Tetapi ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka manusia terpisah dengan Allah. Maka disitulah manusia mulai berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan Allah memiliki inisiatif, memiliki prakarsa untuk mengembalikan manusia itu kepada hakikat ciptaan dia, kepada yang semula. Di mana manusia itu kembali kepada Allah. Manusia dapat berkomunikasi dengan Allah seperti semula. Maka Allah memiliki prakarsa untuk menyelamatkan manusia. Sehingga manusia pada perjanjian lama untuk menebus dosa mereka harus melakukan korban bang, mempersembahkan korban, yaitu domba dan lain sebagainya domba dan sebagainya, sehingga Yesus itu disebut anak domba karena itu merupakan ilustrasi atau satu gambaran di mana anak domba yang sesungguhnya itu Yesus akan datang pada kemudian, yaitu untuk menebus dosa manusia. Jadi Yesus itu bukan manusia yang berdosa bang. Yesus tidak berdosa. Dia dijadikan dosa. Bukan dia berdosa, tapi dijadikan dosa. Kenapa? Untuk menebus dosa manusia yang sudah jatuh pada perjanjian di kejadian bang. Itu bang. Saudara, Anda membantah firman Tuhan. Coba jadi firman kita berdiskusi Tuhannya sehat. mengatakan orang Israel mempersembahkan binatang, bukan manusia. Benar. Itu satu. Kan tadi saya sekarang sudah bilang tunjukkan aja kepada saya, dosa apa yang membuat Tuhan mengutuk Yesus? Dosa apa yang Yesus lakukan? Yesus Sampai dia berdosa, harus tapi dijadikan dosa. Tolong host jangan di-mute. Tolong kita diskusi by dosa data. apa yang dilakukan? Dosa apa yang dilakukan oleh Yesus sampai dia dikutuk oleh Elohim? Sebenarnya begini Bang Juma, Alkitab itu sangat transparan di dalam menerangkan Justru karena kebenaran. transparan makanya saya tanya, Yesus dosa itu, apa? Sudah saya katakan dan sudah saya sampaikan bahwa Yesus itu tidak berdosa. Tapi Berarti bukan dijadikan dia dosa. yang dikutuk.
tapi dia dijadikan dosa. Kenapa Yesus dikutuk? Karena dia Nggak ada disalib dan Yesus ada dikutuk, firman nggak Tuhan ada. berkata terkutuklah orang Tidak yang ada Yesus dikutuk, Bang. Jangan Oke. Anda fitnah Yesus. Oke, Jangan Anda saya tidak fitnah. pernah memfitnah karena saya adalah murid Yesus. Saya Nenek adalah pengikut Mukiper, Yesus. udah jangan Saya mulut besar. memuliakan Yesus. Hei, Saya jangan mulut besar. memuliakan Yesus. Saya tidak Kamu memfitnah baca Yesus. dulu. Kamu Di baca mana? ulangan Ayo kita 21 bedah. dulu. Oke, baik kita bedah. Kita Silakan. bedah by data. Di mana Silakan. data Anda? Di mana Ulangan data Anda yang 21. Nah, Baca. jadi begini, mengenai ulangan itu ditunjukkan orientasinya bukan kepada Yesus, tapi di Nenek situ Mukiper. alas. Ya, jangan begitu Bang Cuma. Kita diskusi secara sehat. Jangan Iya, karena kamu itu mengintimidasi, jangan bicara tidak mengagresi. sesuai Jangan dengan data. Kau jangan- bicara cuma longor aja kamu. Congormu itu yang panjang. Kamu baca Galatia 3 tuh. Pendiri agamamu sendiri yang mengatakan ada rujukan kepada ulangan 23. Kenapa Anda lari dari sana? Paulus jangan pendiri main host. agama Host Kristen. jangan mute. Kita Sekarang diskusi aku tanya pada sama dasar. saudara. Bang Cuma, kita diskusi sehat ya. Oke. Nggak ada intimidasi, nggak. Oke, baik. Saya sangat menghargai orang yang mau diskusi sehat. Artinya bukan hanya sehat mulut, tapi sehat akal. Anda lihat Galatia 3 nomor 13. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di Jangan atas. main mute host, please. Saya turun aja kalau main mute. Percuma diskusi begini. Ya makanya kalau saya ngomong Anda diam. Sa- Oke. Oke. Supaya tidak di mute. Ketika saya ngomong Anda diam. Ketika Oke. Anda ngomong saya diam. Oke. Oke. Baik. Oke. Dengarkan. Di dalam Galatia 3 nomor 13 ada tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di atas pohon. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada saudara, tertulis di mana? Jawab. Tertulis apa nih Cuma? Di dalam Galatia, dalam Galatia 3 ayat 13, Ah. Yesus telah menebus kita Bukan dari kutuk. Yesus. Di sini dikatakan begini Cuma, kalau ayatnya itu tadi ini saya. Kalau ayatnya berbunyi begini, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Itu terdapat di dalam Galatia 3 ayat 13. Ayat Ya. ini berbunyi lengkap, Kristus telah menebus kita dari kutuk, hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Pertanyaan saya, Itu tertulis di maksudnya- mana? Itu maksudnya berbunyi, itu maksud ayat tersebut Cuma. Kristus Tertulis telah di mana? menebus kita dari kutuk Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena kita, Tertulis sebab ada di tertulis, mana? terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Tertulis Galatia di 3, mana? Ayat 13 yang Anda bahas tadi. Galatia Tertulis 3, di mana? Galatia 3 ayat 13. Tertulis di mana? Paulus mengutip Galatia 3 ucapan. ayat 13. Saya Anda telah paham. menarasikan tadi itu. Saya paham. Di situ Saya jelas paham. tertulis Galatia Iya, 3 ayat 13. Yang saya tanya, Paulus mengutip tulisan yang turun aja. tertulis. Saya turun aja. Nggak sehat diskusinya, main mute. Percuma. Siapa juga yang mengharapkan Anda lama-lama di sini? Nggak ada yang lama-lama, nggak ada yang undang. Pertama, Anda nggak diundang. Terus Anda meminta turun, ya turun aja. Orang nggak, yang kayak begini orang kita nggak harap kok di sini. Turun aja nggak apa-apa. Emang kita rugi kalau lu turun. Ayo, dosa apa yang dilakukan Yesus yang sepadan dengan hukuman mati? Silakan. Jadi Bang Suma, Tuhan tidak sekali lagi bahwa Tuhan itu dijadikan dosa karena dosa kita. Jadi dia tidak berdosa. Nah ini yang kami percaya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Iya, Begitu pertanyaan saya langsung. bukan itu, Bang. Itu kan doktrin gereja. Yang saya tanya, dosa apa yang Yesus lakukan sampai Iya. harus menanggung dosa-dosa orang Roma? Bang Suma, tidak ada dosa di dalam Yesus. Karena dia anak Allah, dia tidak kontaminasi dengan dosa. Tetapi dia ada di dunia yang berdosa, tapi dia tidak kontaminasi dengan dosa. Coba saya Ya, kasih itu- pertanyaan satu aja banyak sama dia. Itu doktrin gereja, Pak. Yang saya tanya, dosa apa yang dilakukan Yesus sampai Yesus dikutuk Elohim? Itu loh, Pak. Silakan Bang Handi. Bro, syarat untuk dihukum mati terkutuk di tiang salib itu ya,
Syarat dihukum mati terkutuk di tiang salib itu A. berdosa, B. tidak berdosa. Syaratnya apa Bang? Silakan. Ya berdosa. Apa? Aduh berisik nih. Taruh jawab yang kencang. Syaratnya apa Bang dihukum mati? Berdosa. Berdosa. Itu harus syarat ya? Ya, Oke. Yesus punya dosa nggak? tidak punya dosa. Tidak. Memenuhi. Kalau tidak, Yesus memenuhi syarat nggak dihukum mati? Tapi karena Nah, kehendak gunai tapi Banyuma. Ini nggak benar nih mulai tapi nih. Lanjut. kehendak Bapa, dia harus menanggung dosa. Di mana kehendak Bapa itu tertulis? Paulus pasti. Kehendak Bapa. Itu waktu Kenapa dia doa harus di Paulus, Taman Bang? Gets. Kenapa harus Paulus ketika Anda membantah firman Tuhan? Kenapa harus Paulus yang jadi tameng? Paulus Halo? ini apa? Posisinya dia nih Tuhan Halo? atau apa Paulus ini? Halo. Hai. Taruh dulu Bang, ini bukan telepon. Orang lagi ngomong halo. Oh. Silakan. Oke. Ya. Hmm. Oh ya, jangan diturunin. Kali-kali dia berilmu. Jangan langsung diturunin. Naikin lagi aja. Makanya ya Bang, makanya kami itu percaya kepada Yesus karena dia adalah utusan Tuhan yang datang menyelamatkan hidupkan. Jadi makanya kepintaran manusia adalah kebodohan di mata Tuhan. Makanya sehebat-hebat apapun orang, tetapi kalau menghadap Tuhan dia harus merendahkan diri. Nah, gitu. Itulah. Kalau Anda merendahkan diri kepada Tuhan, Anda sudah bisa menunjukkan dosa apa yang Yesus lakukan. Coba ini Anda, sebagai Bang, Yesus Bang, tidak. boleh tidak Abang ini melihat ulangan 21 ini? Baca coba. Yang dikutuk di sini, Yesus loh yang dikutuk di sini. Kalau ini Yesus berarti Yesus yang dikutuk. Kalau ini Yesus berarti Yesus melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Selama Anda tidak bisa menunjukkan dosa yang dilakukan Yesus secara pribadi bukan dosa orang lain, maka apa yang Anda katakan itu hanya pepesan kosong. Kita harus berdata. Yang mendasari kemudian Yesus dikutuk itu apa? Harus dosa yang dia lakukan sendiri, bukan dosa orang. Jangan kita paksakan Yesus ini harus nanggung dosa orang. Jangan. Karena tidak ada data yang mendukung kecuali doktrin dari Paulus. Ini data ini. Apabila seseorang berarti merujuk kepada orang yang melakukan itu sendiri, bukan orang lain. Anda yang melakukan Yesus nanggung itu enggak main. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu dia ini siapa? Dia yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati itu. Bukan dia menanggung dosa orang. Ayo Bang, kita jujur terhadap kebenaran. Makanya kami itu Bang Suma, kami percaya kepada Yesus. Sekali lagi Yesus tidak ada dosa. Dan kitalah yang berdosa Bang Suma. Sebenarnya kitalah yang harus menanggung salib itu. Maka Ya Anda aja yang disalib. Berarti Anda yang disalib, bukan Yesus. Iya. Makanya Yesus menggantikan kita. Loh, Kita yang percaya kenapa kepada Yesus? Kenapa Anda memaksakan Yesus? Dalilnya nggak begitu. Dalilnya nggak begitu, Pak. Dalilnya yang dikutuk ini ya pelakunya, bukan orang lain. Di mana ada pelakunya yang lain, kemudian yang dikutuk yang lain juga? Mana dalilnya itu? Mana? Nah, itulah kasih Tuhan Bang Suma. Ngarang bebas. Kasih Tuhan yang mana? Tuhan mengapa? Dalilnya kita yang Pak. pasti akan dihukum. Tetapi, Dalilnya, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang berdosa. Ini Tuhan yang mengatakan loh. Mana yang hebat, doktrin gereja atau firman Tuhan? Tuhan. Nah, iya, jelas. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang berdosa. Itu kata Tuhan. Berarti Tuhan mengatakan, harus kau jauhkan dirimu dari perkara bohong.
Orang yang tidak bersalah, orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sedangkan yang Anda lakukan di sini kebohongan. Anda membunuh orang yang benar demi orang yang berdosa. Sedangkan Tuhan mengatakan, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang berdosa. Jadi jangan hambur-hamburkan jangan Anda kemudian menyebarkan berita bohong. Nggak boleh. Itu nggak boleh. Di dalam Keluaran 23 itu nggak boleh. Selamat siang semua. Ya, siang. Siang. Silakan. Tunjukkan kepada dunia Yesus memiliki dosa yang menyebabkan dia dikutuk oleh Elohim. Oke, baik. Ya, kalau Anda berbicara tentang Yesus, artinya harus Anda pahami dulu. Yesus itu apa dan siapa. Biar. Ya. Yang pertama, kapasitas kita sebagai seorang Kristen berhak menjelaskan ketika ada orang yang mempertanyakan. Makanya saya Pahami tanya. dulu ya. Ya, silakan, enggak usah. Nah, makanya saya jawab. Jelasin. Anda diam dulu. Dosa ya. apa? Ini kan saya mau jawab sekarang. Ya, silakan. Oke, baik. Pontius Pilatus mengatakan, aku tidak menemukan kesalahan apapun Enggak ada terhadap kesalahan orang ini. apapun. Enggak ada kesalahan apapun. Ya. Pilatus Izinkan malah saya mengatakan orang Yahudi menyerahkan karena dengki. 2. Mereka menyerahkan karena kesaksian-kesaksian palsu. Kubantu kau ya. 3. Mereka melakukan tipu muslihat demi untuk menjerat Yesus. 4. Mereka kemudian menyerahkan karena dikhianati oleh Yudas. 5. Iblis merasuki Yudas. 6. Sudah 6. Sekarang giliran Anda menunjukkan. Sabar. Sekarang giliran Anda. Sabar. Lu bertanya atau menjawab sih Juma? Sabar. Sekarang tunjukkan kepada saya dosa apa yang dilakukan oleh Yesus sampai dia kemudian dihukum mati. Silakan. Oke, baik. Ya, dosa apa yang dilakukan oleh Yesus? Ya. Oke, baik. Oke. Saya jawab. Ya, yang pertama, firman Tuhan melalui Pontius Pilatus mengatakan ia tidak menemukan kesalahan apapun terhadap orang ini. Berarti yang disalib bukan Yesus. Terus siapa gimana? Orang yang dikutuk, yang melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati. Kamu bisa diskusi dengan saya apa enggak? Mampu enggak? Ya. Mampu enggak? Saya bertanya apa? Saya tanya apa sama Saya juga menjawab apa barusan? Kamu jawab Pilatus tidak menemukan dosa. Iya, saya jawab. Sedangkan saya tanya dosa apa yang dilakukan oleh Yesus. Anda justru membantu jawaban saya. Bahwa Yesus bukan dia yang disalib. Terus siapa Juma? Terus siapa yang disalib Juma? Yang disalib yang dikutuk. Siapa? Mau tahu siapa yang Anda di dikutuk? sini Orangnya siapa? ya mewakili Mau tahu saudara yang Anda yang dikutuk? Islam. Orangnya siapa Juma? Kutanya dulu, Ya. mau tahu yang dikutuk? Diam kau, diam. Siapa orangnya ya. Juma? Mau tahu yang dikutuk? Kutanya Yang sama lain kamu. diam dulu lah, ya. Siapa orangnya Yang Juma? lain. Ya sabar, Yang kalau lain kamu mau Chris- saya ajarin. Yang lain diam dulu lah ya. Yang lain diam dulu lah ya. Tolong ya. Dia bertanya bahwasannya Yesus punya dosa apa sehingga Yesus itu disalib. Betul. Yang pertama, Ya. kenapa Ya. Yesus disalib? Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, Dosa melainkan untuk apa melayani. yang dilakukan oleh Yesus sampai dia dikutuk oleh Elohim? Jangan pergi dari Saya situ. tadi sudah mengatakan Apa? firman Tuhan melalui mulutnya Pontius Siapa? Pilatus mengatakan aku tidak menemukan kesalahan Ya apapun sudah. terhadap orang ini. Berarti bukan Yesus yang disalib. Ya. Udah. Yang dari Berarti bukan Islam Yesus bisa yang berdiskusi disalib. mana. Berarti bukan Yesus yang disalib. Kan saya bertanya samamu, dosa apa yang dilakukan oleh Mana Yesus? yang dari Islam yang bisa berdiskusi mana. Bukan congor seperti ini mana. Tunjukkan. Saya tanya, dosa apa yang dilakukan oleh Yesus? Hei, dosa apa yang dilakukan oleh Yesus sampai dia dikutuk oleh Elohim? Apa yang kau katakan? Pontius Pilatus tidak menemukan dosa. Oh, berarti bukan Yesus. Apa sih kau ini? Sebenarnya pertanyaan Bang Yuma itu diiyakan oleh dia, tapi dibantah ujungnya. Itu dia. Nah itu diiyain dulu, Apa dosa baru dikabulkan. Yesus? Pertanyaanmu Juma, yang cerdas kau bertanya. Apalagi Apa dosa Yesus sampai dia dikutuk? Tidak ada. Tidak ada. Sekarang kutunjukkan Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap.
untuk membunuh Ya, seseorang siapa yang orangnya? tidak bersalah. Siapa itu yang terkutuk ini? Siapa dibilang di situ? Siapa itu? Tanya sama Nanya kok balik saya. lagi bertanya sama saya. Lah, Terkutuklah orang yang menerima suap untuk siapa yang membunuh menerima seseorang suap yang itu? tidak bersalah. Ini siapa yang terkutuk siapa ini? yang menerima suap itu? Siapa yang menerima suap ini? Lah, kau yang membawa narasi kok nanya saya gimana? Siapa yang menerima suap? Iya, Yesus. baca semuanya siapa yang menerima suap di situ. Siapa yang menerima suap? Iya, siapa yang menerima suap di situ. Kan mulai ngaco kau. Nggak bisa diskusi dia. Nggak bisa. Sekarang saudara Gimana Yunus, Anda diam. Saudara Yunus, Kok menurut diam? saudara, Lu yang diam, kok siapa pernah yang ampun. terkutuk karena menerima suap untuk menyerahkan orang benar untuk dibunuh? Itu siapa? Yudas. Yudas. Siapa yang terkutuk oleh Elohim yang harus digantung di tiang salib? Berdasarkan Ulangan 21, orang yang melakukan dosa yang sepadan hukuman mati, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman, sebab orang yang mati dikutuk oleh Tuhan. Siapa tadi yang dikutuk di Ulangan 27? Yang menerima suap siapa tadi? Itu Bang Zuma. Itu Bang Zuma, itu gambaran bahwa yang disalibkan itu gambaran kutuk. Iya, maksud saya kita berdata, jangan bawa iman dogma. Kita pakai data. Yang dikutuk oleh Elohim adalah Yudas. Yang dikutuk oleh Elohim adalah pemakan suap. Mana Yesusnya? Yesus tidak makan suap. Yesus kemudian tidak dikutuk. Yesus tidak ada dosa. Yesus orang benar. Yesus orang dikasihi. Yesus orang yang tidak memiliki dosa. Tuhan mengatakan jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau bunuh orang benar. Lalu mana kemudian alasan kita untuk kita temukan Yesus ini yang dibunuh? Mana? Bang Zuma, Nah, Yesus ini satu tujuan, yaitu menebus dosa manusia. itu doktrin bang. Itu doktrin. Sekarang kita ke data dulu bang. Ke data dulu. Kalau itu yang Anda jadikan acuan menebus dosa, kenapa Yesus memerintahkan selalu muridnya bertobat? Bertobat. Kenapa Yesus selalu mengajarkan muridnya bertobat? Ampun paman. Harusnya nggak perlu kan? Cukup mengimani salib kan? Tapi kenapa Yesus mengatakan bertobatlah. Kiamat sudah dekat. Bertobatlah, kiamat sudah dekat. Macet. Kenapa? Sedangkan yang dibunuh ini, yang dikutuk oleh Elohim ini adalah oknum yang memakan suap, yang dikutuk. Ulangan 27:25, terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Siapa yang makan suap? Yudas. Kalau begitu siapa yang dikutuk? Yudas. Apa yang bisa membalikkan kemudian hukum Tuhan? Setan. Hanya setan yang bertugas untuk memutarbalikkan firman Tuhan. Coba. Apa kerja setan setelahnya? Oh, yang mati di salib itu adalah nebus dosa kalian. Sembahlah dia. Menyembahlah kalian kepada dia. Yang digantung di pohon itu yang kalian sembah. Ada Yesus mengajarkan itu menyembah kepada dirinya? Enggak ada. Makanya Matius 7:22-23 kalian diusir. Yang kalian sembah adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Ayo, ada nggak orang Kristen yang bisa mengingkari ini? Yang disembah oleh orang Kristen berdasarkan Galatia 3 nomor 13 adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. 21 nomor 22 sampai 23 dalam kitab Ulangan. Pertanyaannya,
Apa yang Yesus lakukan sampai dia harus dikutuk oleh Elohim? Tak ada. Pilatus mengatakan tak ada. Bahkan orang Kristen ketika kita berdiskusi mengatakan tak ada. Dia larikan, dia mutarbalikkan fakta. Dia tidak ada dosa. Lalu kenapa dia disalib? Karena menanggung dosa orang lain. Apaan? Tak ada konsep itu di dalam Bible, di dalam kitabnya orang Yahudi. Itu tak ada. Sekarang mari kita lihat di dalam Amsal. Amsal 18 nomor 21. Ini yang sering kemudian Amsal 21 nomor 18 ya, teman-teman. Ya. Orang yang benar, di situ dikatakan, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Lagi-lagi Yesus mengatakan harus digenapi apa yang tertulis tentang aku di kitab para nabi, bukan di kitab para penulis perjanjian baru. Tapi yang harus digenapi menurut Yesus adalah apa yang tertuang di dalam kitab para nabi. Daud menuliskan Amsal 21:18. Iya Bang, Salomo. Amsal 21:18. Ya, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar. Siapa orang benar? Yesus. Siapa fasik? Yudas. Yudas. Di mana dia disebut fasik? Makan suap. Di mana Yudas disebut orang fasik? Ada yang tahu? Kitalah yang orang Amsal 17, 23. Kitalah orang Bagus, fasik pintar. yang harus menerima hukuman. Amsal 17 nomor 23. Yudas disebut fasik. Orang fasik menerima suap. Tuh. Amsal 17:23 orang fasik menerima suap. Amsal 21 nomor 18 orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar. Berarti Yudas dipakai ganti Yesus, pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Siapa pengkhianat dan siapa yang jujur? Yudas. Siapa yang jujur? Yesus. Di situ dikatakan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Berarti yang menggantikan Yesus yang mati terkutuk di atas tiang salib ini siapa? Yudas. Orang fasiknya Yudas. Orang fasiknya Yudas. Pengkhianatnya Yudas. Yang dikutuk Yudas. Yang makan suap Yudas. Yang berkhianat Yudas. Apalagi? Yang mati orang yang dikutuk oleh Elohim. Yudas dikutuk oleh Elohim. Ulangan 27 nomor 25. Yesus orang yang dikasihi oleh Elohim. Yohanes 3 nomor 16. Tetapi ini semuanya dibolakkan, dibolak-balik sama siapa? Pasukan-pasukan iblis, Lucifer. Sehingga yang digantung adalah orang yang benar. Dibalik. Makanya dikatakan Yesus dalam Matius 24 nomor 15, apa kata Yesus? Apabila engkau waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Kan itu jelas. Apabila sang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus, seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Apa yang dinubuatkan Nabi Daniel? Pembinasa keji ini membantah melawan perkataan yang maha tinggi dan membelokkan hukum. Hukumnya jelas. Yang dikutuk adalah orang yang berbuat dosa sepadan dengan hukuman mati. Yang dikutuk adalah penerima suap. Yang dikutuk adalah orang fasik. Tapi dibolak-balik. Yang dikutuk adalah orang benar. Yang dikutuk adalah orang yang dikasihi. Yang dikutuk adalah orang yang jujur. Dibolak-balik. Dibolak-balik. Sehingga apa yang terjadi? Yesus endingnya mengusir mereka. Matius 7, 22 sampai 23. Bukankah kami telah bernubuat, mengusir setan, bermujizat, pakai namamu? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan.
Siapa yang mengajarkan orang ini sampai pada level makrifat? Mengusir setan, bermujizat, bernubuat. Siapa yang mengajarkan? Paulus. Ini data, Bu. Ini dalil. Jadi kami tidak akan membiarkan Yesus yang kami kasihi, Yesus yang kami cintai, yang kami imani sebagai rasul yang datang kepada Bani Israel, kalian ajarkan sebagai manusia terkutuk untuk dosa-dosa kemaksiatan kalian. Tidak akan kami biarkan. Kecuali kalian sudah menanggalkan semua istilah-istilah Islam, Al-Quran di dalam Bible. Kalau Yesus Anda mati terkutuk, silakan. Tapi selama masih menyerempet kepada Allah, Alkitab, Nabi, Rasul, dan seterusnya, selama itu juga kita akan berdiskusi. Masya Allah. Allahu Akbar. Halo, selamat